Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? So today we are going to discuss about conditional sentence. So what is conditional sentence? So a conditional sentence is the sentence that consists of if you do something, the result will be something. Jadi dia berisikan kalimat pengandaian. Jadi kalau misalnya jika kamu melakukan sesuatu, ada resultnya seperti apa, seperti itu. We call it conditional sentence. So another word we call conditional sentence as if clause. So if clause also can be said as the imaginary sentence. Jadi memang kalimat pengandaian. Ada tiga tipe, tipe 1, tipe 0, orang bisa bilang tipe 0, itu adalah simple presence. Jadi dia kondisinya masih 50-50, bisa terjadi, bisa iya, bisa enggak. Simple past, tipe 2, kalau bahasa lainnya adalah untrue in the present, dia bertentangan dengan kejadian atau fakta saat ini. Yang ketiga, past perfect, atau we call it untrue in the past. Untrue in the past itu adalah bertentangan dengan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. We call it type 3. Nanti kita akan bahas. Okay, well, so this is the basic form usage in the conditional sentence. Jadi ada basicnya apa saja sih yang dipakai dalam conditional sentence. Kita lihat masing-masing tipe. Jadi kalau true in present, tipe 1 itu true in the present. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Tidak jadi present, bisa di future. Biasanya if clause-nya dalam bentuk simple present, bisa verbal, bisa nominal. Kalau verbal pakai verb one, kalau nominal pakai verb pakai to be, for example. Kalau dia reserved clause-nya ini bisa dalam bentuk dua. Jadi bisa dalam present tense, boleh dalam bentuk simple future juga boleh. Simple future pakai will ya. Jadi jangan ada yang bingung lagi. Jadi coba di review lagi simple future apa. And then yang kalau untrue in the present or untrue in the future, dia bertentangan dengan fakta yang terjadi saat ini. Contoh, if clause-nya harus menggunakan verb to. If clause-nya harus menggunakan simple past. Kalau dia verbal ya verb to. Kalau dia nominal ya pakai to be noun. Khusus untuk type 2 yang untrue in the present, ketika kalimatnya adalah nominal, maka semua subjek to be-nya adalah were. If I were you, I will go to school, for example. If I were you, kan I itu harusnya to be-nya was, tidak pakai were. Nah, tapi kalau khusus ini dia pakai were. Okay. Next, diikuti result clause. Result clause itu kalimat hasilnya. Jadi pakai would, one, pakai past future ya. Ini past future. Kalau dia nominal pakai would be, ini complement. Oke, ini complement ini salah. Saya salah mistyping. Oke. Next. Yang ketiga, untrue in the past. Jadi dia pakai past perfect if clause-nya, if tambah dengan past perfect. Result clause-nya adalah menggunakan past future perfect. Jadi subject diikuti dengan had verb 3. Kalau ini diikuti dengan would have, tapi diikuti dengan verb 3. Nanti kita akan bahas contoh satu persatu. Oke, type 1, simple present. Contohnya seperti ini. If I have enough time, I'll write to my parents every week. Kalau saya memiliki banyak waktu, saya akan menulis surat atau menghubungi orang tua saya setiap minggu. Ini simple present, ini simple present. Ini if clause, ini result clause. Kalau if clause di depan, dia di-separate dengan koma. Tetapi kalau dia di belakang, tidak perlu. Jadi misalnya, I write to my parents every week if I have enough time. Boleh. Jadi, if clause tidak semestinya di depan, boleh di belakang. Tapi kalau dia di belakang, tidak perlu pakai koma. Pisahnya. Oke. Next, yang kedua. If I have enough time tomorrow, I will write to my sister.
Kalau saya ada waktu besok, saya akan juga menulis surat kepada kakakku, for example. Next, if she is in here, he will say something. Kalau dia berada di sini, dia akan berkata atau menyampaikan sesuatu hal. Nah, jadi result clause-nya boleh dalam future, boleh dalam present tense. Biasanya dia kondisinya adalah yang kalau dalam present tense memang terjadi saat ini. Kemudian kalau dia future itu masih 50-50, bisa iya bisa enggak. For example like this one. If I have money, so I will buy car, for example. I will buy a car. Jadi kalau saya punya uang, saya akan beli mobil. Bisa iya bisa enggak. Kalau dia punya uang nanti dia akan beli mobil, for example. Next, kita akan membahas simple past. Type 2, simple past, untrue in the present. Jadi dia bertentangan dengan fakta saat ini. If I had enough time, I would write to my parents. Jadi if-nya dalam past tense, result clause-nya dalam bentuk past future, oke. Kalau saya punya banyak waktu, saya akan menulis surat kepada orang tua saya. Nah, ini kan conditional sentence. Faktanya di lapangan faktanya adalah kondisi saat ini. Jadi kondisinya adalah I don't have enough time, so I will not write to my parents. Itu faktanya. Saya nggak ada waktu, jadi saya tidak akan bisa menulis surat untuk orang tua saya misalnya. Just example. Next, if I were you, ini saya bilang tadi, to be-nya, semua to be, semua subjek pakai were. Walaupun she, he juga pakai were. Jadi khusus ini saja ya, konteksnya kenapa to be bisa pakai were, semua to be, I, he, she, it pakai were, itu hanya di sini. Conditional sentence type 2. If I were you, I would take a given chance. Kalau saya jadi kamu, saya akan ambil kesempatan itu. Kenyataannya adalah I'm not you. Saya bukan kamu, so I don't take the given chance. Saya tidak mengambil kesempatan itu, for example. Oke? Kalimat ini semuanya bisa pakai dalam passive voice juga bisa. Jadi masih di penjelasan tuh buku-buku tuh beda-beda. Bisa saja di sini saya menggunakan type 2. Sumbernya buku tertentu. Bisa saja di buku lain, ini type 1, dia type 1. Tapi yang perlu kalian perhatikan kalau dia type 1, biasanya nanti dia bilang untrue in present. Untrue in the present itu artinya kita menggunakan simple past di conditional sentence-nya. Oke? Jadi, yang penting kalian pahami aja, kalau dia simple past di sini berarti dia menggunakan simple past. Tapi kalau dibilang untrue in the present, menggunakan simple past karena dia bertentangan dengan fakta di masa sekarang. Itu artinya sama. Oke? Ini cuma beda term saja. Were is the only one to be in the past used in if clause. Jadi hanya were saja yang dipakai ya, diingatkan kembali. The next one is type 3. Past perfect. Kapan digunakan type 3? Sorry. Kapan digunakan type 3? Type 3 ini adalah ketika kalian menggunakan pengandaian yang bertentangan dengan kejadian di masa lampau. Contoh, if I had enough time, I would have written to my parents. Jika saya memiliki banyak waktu di masa lampau, saya akan telah menulis surat untuk orang tua saya. Jadi kenyataannya adalah I didn't have enough time. Itu faktanya. So, I would not write to my parents. Jadi bedakan tadi kalau would diikuti kata kerja langsung verb 1, tapi karena dia perfect, ada have, kata kerjanya menjadi verb 3. Oke? Seperti itu. Next, if you had been here, jika kamu telah berada di sini, she would have given it to you. Pasti dia akan memberikan benda itu ke kamu. Kenyataannya adalah you were not here. Kamu belum ada di sini, jadi dia tidak memberikan apapun kamu. Jadi had been itu untuk perfect dalam konteks nominal, tidak ada kata kerja. To be-nya adalah been. Semua saja pakai had. Itu adalah auxiliary-nya. Kalau perfect aja, kalau present perfect pakai have has, kalau past perfect pakai had. Mari kita udah bahas ya di materi lalu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Perlu diingat, reviewnya adalah
Type 1 atau type 0 itu adalah true in present or future. Tidak bertentangan dengan fakta, artinya dia terjadi saat ini atau mungkin yang akan datang. Kalau dia yang type 2, simple past atau dengan bahasa lain biasanya type 1 tapi disebutkan dengan untrue in present, artinya bertentangan dengan pada fakta pada saat ini, sehingga tenses yang digunakan dalam conditional sentence adalah simple past dan past future. Type 3 itu adalah bertentangan dengan pada masa lampau, kita sebut dengan untrue in the past, bertentangan dengan masa lampau. Jadi yang dipakai adalah past perfect if clause-nya. Untuk result clause-nya menggunakan past future perfect yang dipakai. Oke, kita lanjutkan exercise. Silakan diubah menjadi type 2 and type 3. Thank you so much. If you have a question, you can question me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.